Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wafirin Allah, saudara-saudaraku yang semoga Allah merahmati kita semua. Bapak Ibu, di malam yang mulia ini kita ditemukan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tanasuk fiddin, saling nasihat-menasihati di dalam agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menyebutkan dan bersumpah hanya orang-orang yang mau mereka saling senantiasa menasihat-nasihati dalam kebenaran dan menempati kesabaran, mereka adalah orang-orang yang tidak merugi. Dan ini adalah wujud realisasi kita di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menjelaskan ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat. Maka kita luangkan waktu kita sejenak untuk saling nasihat-nasihati dalam agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melanjutkan bacaan kitab adab Tarbiyatul Aulad wa Hukum, pendidikan terhadap anak dan hak-hak terhadap mereka yang harus ditunaikan oleh seorang ayah maupun seorang istri. Kalau kita berbicara adab fiddin Allah, itu besarnya keutamaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang dibicarakan oleh para ulama dari keagungan adab ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
Dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min syai'in aqallu fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya bagi seorang hamba di yaumul qiyamah daripada akhlak yang baik. Dan bagaimana para ulama bahkan tabi'in, mereka senantiasa membicarakan, senantiasa mengagungkan yang namanya adab. Disahkan oleh Ibnu Hibban, yaitu dari Habib al-Jalal, seorang tabi'in, yang beliau mengatakan kila li bin Barak, mengatakan kepada Ibnu Barak rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka, beliau menanyakan bahwasannya, "Ma khairu utiya lil abdi ya Ibnu Barak?" Habib Jalal bertanya kepada Ibnu Barak, apa yang paling baik yang dianugerahkan seorang hamba dari Rabb-Nya, atau pemberian apa yang paling baik yang dimiliki oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala Ibnu Barak, maka Ibnu Barak mengatakan, beliau mengatakan, warisatul aql, akal yang cerdas, akal yang sehat. Karena akal ini merupakan tumbuhan bagi seorang ketika dia ingin memahami agama. Orang-orang yang berakal, yaitu ketika dia disebutkan satu misal, satu hadis yang menyebutkan yadba'ul mayyit al-thalatha, yang mengikuti mati itu atau seorang mayit itu ada 3, maluhu wa ahluhu wa amaluhu, yaitu hartanya, keluarganya dan amalnya. Wa yarji'u tsani, akan kembali 2, wa yabqa wahid, yang akan tinggal 1 saja. Yang kembali adalah malnya, yaitu hartanya dan keluarganya. Kemudian yang tinggal adalah amalnya. Bagi orang-orang yang berakal, ya, dia akan menggunakan akalnya yang sehat, bahwasanya tidak ada yang paling bisa menemani saya di dunia dan akhirat melainkan amal. Karena dia sudah tahu, ketika seorang itu mati, yang dibawa 3, yang 2 kembali, yang 1 menemaninya. Sehingga orang-orang yang memiliki akal yang sehat, itu kalau dikatakan kamu akan mati, dia akan mencari bekalnya. Orang-orang yang punya akal sehat. Kalau kamu lapar, kamu bekerja. Ini orang-orang yang akil, orang-orang yang memiliki akal. Ya. Kalau kamu ingin sukses dunia, maka belajar ilmu dunia. Kalau kamu ingin sukses akhirat, belajar ilmu akhirat. Ini orang-orang yang berakal. Kemudian bekerja keras dan beramal dengan sungguh-sungguh. Nah, maka Ibnu Barak menjawab bahasanya, ketika ditanya, "Ma khairu utiya lil abdi?" Apa yang paling baik yang diberikan kepada seorang hamba? Maka beliau menjawab, warisatul aql, akal yang cerdas, akal yang sehat. Makanya, yufidina azakumullah, banyak orang-orang yang mengaku cendekiawan, insinyur maupun S1, S2, S3, tapi terkadang akalnya terbalik. Sudah dikasih tahu bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil wa udkhila jannah faqad faza wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sudah paham? Disebutkan ketika seorang itu pasti akan mati. Ketika dia menjadi manusia pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Setiap orang pasti akan mati. Dan ketika dia yaumul qiyamah didekatkan dengan surga, dijauhkan dari neraka, faqad faza. Itulah orang-orang yang beruntung. Sehingga dia menggunakan akalnya. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga dia menggunakan akalnya untuk apa? Untuk senantiasa beramal untuk akhiratnya. Akan tetapi orang-orang yang cerdas, yang dibilang cendekiawan, ya, mereka terkadang tertipu dengan dunia, tertipu dengan perhiasan-perhiasan dunia, bahwa disebutkan wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwasanya dunia itu adalah kesenangan yang menipu.
Sehingga akalnya terbalik. Yang seharusnya dia harus beramal untuk akhirat, dia senantiasa bersemangat hanya untuk dunia, akhiratnya dilupakan. Ini orang-orang yang laisa akil, orang-orang tidak berakal. Kemudian ditanya lagi, oleh hal majalah, fa illam yakun, ya Ibnu Mubarak, fa illam yakun. Kalau seseorang itu tidak mulai akal yang sehat, lalu apa lagi? Maka Ibnu Mubarak mengatakan, adabul hasanatun, adab yang baik. Kalau seorang tidak punya akal yang sehat, miliki apa? Adab yang baik. Dan ini bisa kita buktikan. Orang yang cerdas sehariannya, pandai dia berbicara, semangat dia di dalam masalah-masalah buat dirinya, tapi dia qalil adab, dia sedikit adab, tidak memiliki adab yang baik, maka dia akan ditinggalkan. Iya. Sehingga adab ini perkara yang besar, yaitu didudukkan oleh pendahulu kita yang soleh. Setelah seorang memiliki akal yang cerdas, hendaknya dia memiliki adab yang baik. Maka tadi disebutkan oleh Rabbina Azzakumullah, ma min syai'in asqalu fi mizanil abdi yawmal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat timbangannya nanti dalam timbangan seorang hamba yang mukmin yang qiyamah, melainkan timbangan daripada adab yang baik. Dan ini bisa ditanya, ada orang yang ilmunya banyak, ada orang yang cerdas, atau bahkan hartanya banyak, atau bahkan ketampahannya, kecantikannya, atau bahkan kedudukannya, tapi mereka seorang yang cerdas akan tetapi jauh daripada adab yang baik, maka apa? Mereka rendah di sisi manusia. Ini buktikan adab yang baik, akhlak yang baik, ini merupakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menyebutkan innama bu'ithtu litamma makarimal akhlak, adalah saya diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak dan adab. Nah, dan dijelaskan lagi oleh Al-Munazzal, fa illam yakun, kalau seseorang itu tidak memiliki akal yang sehat, tidak memiliki adab yang baik, maka Ibnu Mubarak mengatakan akhun salihun, saudara yang soleh. Karena dengan saudara yang soleh, seorang ini bisa saling nasihat-menasihat, bisa menegakkan keistiqomahan seseorang untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ketika seorang susah dia untuk membenahi dirinya, ya, dengan adab yang baik, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Karena disebutkan al-mar'u ma'adini khalili, seorang itu tergantung bagaimana temannya dari agamanya. Maka ketika seorang ditanya bagaimana si fulan, ya, lihat temannya. Ini membuktikan apa? Bahwasanya teman-teman yang soleh itu mengaruhi kehidupan dalam berpola pikir, di dalam beramal, di dalam berucap, dalam berizikr, dan lain sebagainya. Kemudian Nabi SAW tidak puas lagi. Fa'ilam yakun, kalau tidak punya akal sehat, tidak punya adab yang baik, tidak punya teman yang baik, apalagi Ibnu Mubarak. Maka Ibnu Mubarak mengatakan apa? Somtan tawil, diam yang lama. Insyaallah menjadi pendengar yang baik, menjadi seorang yang senantiasa mencerna setiap apa yang dia dengar untuk dia cocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat dan salafus ummah. Dia senantiasa menjadi pendengar yang baik. Nah, dan ini akan memberikan manfaat yang besar. Coba kalau kita mau diam, sungguh-sungguh menadaburi Al-Quran serta artinya, tafsirnya, Masya Allah. Diam yang lama mendengarkan Al-Quran, diam yang lama mendengarkan para dai yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tidak puas di situ, habis al-jalab bertanya lagi, fa illam yakun, kalau akal yang sehat tidak punya, kemudian adab yang baik tidak punya, teman yang baik yang mengingatkan juga tidak punya, nggak bisa diam, banyak bicara, senangnya berdebat, menjelek-jelekan orang lain tanpa ilmu. Ya. Kemudian beliau menanyakan, fa illam yakun,
Kalau itu semuanya nggak ada, maka disebutkan apa? Al-mautu ajil, mati saja. Ya, karena apa? Tidak ada gunanya orang hidup kemudian apa? Jauh daripada kebaikan-kebaikan disebutkan di sini. Makanya waktu Allah, kalau kita memiliki akal yang cerdas, adab yang baik, teman yang baik yang saling mengingatkan, bisa diam mendengarkan, Masya Allah, ini suatu hal yang utamanya sangat besar. Nah, di antaranya adalah mendengarkan ilmu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pertemuan yang dahulu telah kita bahas dari adab pendidikan anak, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menanyai setiap hamba yang mereka diberikan amanah, dan akan ditanya orang-orang ini dari suami maupun istri tentang anak-anaknya dan apa-apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna kanu salihin in tanfa'a bihim fid dunya wal akhirah. Kalau mereka adalah orang-orang yang saleh dari anak-anak ini, akan berikan manfaat bagi mereka di dunia dan akhirat. Akan tapi sebaliknya, wa in ahmalahum faqasar bi ta'dibihim wa tarbiyatihim sakiyum bihim fid dunya wal akhirah. Tapi kalau sebaliknya, seseorang ini membiarkan, kemudian dia menyepelekan di dalam tarbiyah mereka dan mengajari adab kepada mereka, maka mereka tidak akan bahagia di dunia dan akhirat dari para bapak maupun ibu ini. Lalu dalam Allah kita ingat kembali adab-adab dalam mendidik anak. Yang dahulu telah kita jelaskan adalah memilih istri yang soleh atau memperbaiki istri-istri yang belum soleh menjadi istri yang soleh. Karena dijelaskan sebuah syair, al-ummu madrasatun idza adatta sa'ban tayyiban al-a'raf. Ibu-ibu itu adalah tempat sekolahan. Ketika kalian mempersiapkan mereka, pada hakikatnya kalian telah mempersiapkan untuk menumbuhkan generasi-generasi yang baik, yaitu masyarakat-masyarakat yang baik. Kemudian adab yang kedua adalah mengharapkan ketika berusaha memberikan nafkah berupa harta, kemudian meluangkan waktu untuk mereka ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza anfaqa rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu shadaqatan." Ketika seorang itu menginfakkan kepada keluarganya suatu nafkah, kemudian dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena selalu sedekah akan ditulis padanya sebagai sedekah. Tidak ada yang merugi. Perhatian kita kepada keluarga, kepada anak, harta yang kita habiskan di jalannya keluarga dan anak, semuanya ditulis oleh malaikat pencatat bahwasanya itu sebagai sedekah. Kemudian yang ketiga, al-amru bis-shalah li sab'in wa darru 'alaiha li 'ashrin. Merintahkan mereka untuk salat pada umur 7 tahun. Kemudian memukul mereka jika mereka membangkang pada umur 10 tahun, yaitu pada bagian-bagian yang tidak menyakitkan. Karena Rasulullah SAW merintahkan kepada kita semua, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan kepada anak-anak kalian untuk salat dan mereka berumur dari 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka membangkang pada umur 10 tahun. Kemudian adab yang berikutnya yang kemarin telah kita bahas juga, yaitu membiasakan dan menanamkan kepada anak-anak itu akidah yang sahih. Diajari bahwasannya hidup dan mati itu miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika seorang hidup, ini adalah berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dengan cara beramal yang paling saleh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati melainkan untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya.
Ini ditanamkan kepada para anak. Bahwasanya akidah, yaitu keyakinan yang tidak ada keraguan, ketika seorang dari keluarga ditanamkan kepada anaknya, bahwasanya hanya kepada Allah tempat meminta, tempat bersandar, tempat untuk mengeluh, tempat untuk berdoa, tempat segalanya, menumpahkan seluruh keluhan-keluhannya, kekurangannya, dan bersyukurnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang telah kita bahas juga, da'widuhum ala suluki qawim, membiasakan mereka di atas akhlak-akhlak yang baik, yang lurus, juga membiasakan mereka ketika salah untuk dinasihati dan diluruskan. Dan kemarin telah kita jelaskan nas-nas. Juga yang telah kita bahas adalah tafriqu bainahum bil mawdaji' idza balagu ashra, yaitu memisahkan di antara mereka di dalam tempat-tempat tidur mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Kemudian juga sudah kita bahas adalah melembutkan, bersentuh guru, mencium, berlaku lemah lembut kepada para anak, ya, dan pengertian kepada mereka. Kemudian juga as-sabru ala banati wal ihsani ilaihim. Adab yang juga sudah kita bahas adalah sabar terhadap anak-anak perempuan dan berbuat baik kepada mereka sampai berumur balik, yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ibtuliya min hadhihi al-banat bi syai'in fa ahsana ilaihim kunna lahu sitran minan nar. Orang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadikan sitran minan nar, akan menjadikan penghalang dari api neraka. Ini keutamaan yang besar ya fillah. Kemudian yang malam ini kita akan selesaikan 4 adab lagi, yaitu al-husmu ma'ahum indal hajah, tegas kepada mereka kalau dibutuhkan. Jangan sampai seorang istri maupun suami ini lembut terus. Tadi disebutkan di antaranya adab sebelumnya adalah lemah lembut kepada anak. Ya. Tapi ketika ada hajat untuk seseorang meluruskan anaknya, kemudian dia bersifat tegas, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, kemudian menasihati dengan cara yang baik, ini adalah ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dijelaskan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana memerintahkan untuk apa? Pukul mereka. Ya, menunjukkan apa? Adanya ketegasan. Tidak hanya cium mereka, atau perlakuanlah dengan lemah lembut kepada mereka, tapi juga perlakuan yang tegas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wadribuhum alaiha wa hum abna'u asyrin, dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun ataupun lebih, ketika diperintahkan kepada suatu hal yang makruh, kebaikan-kebaikan, perintah-perintah yang wajib maupun yang sunnah yang sifatnya sesuai didikan, maka hendaknya ini diberikan sanksi ketika mereka tidak melaksanakannya. Ya. Dan Rasulullah SAW merintahkan dengan cerita yang sangat besar manfaatnya. Beliau menyebutkan alaku sawta haitsu yarahu ahlul bait fa innahu adabun lahum. Gantunglah as-sawta, yaitu pecut atau apa namanya? Cemeti. Kalau enggak tambuk saja. Kalau cemeti nanti cemeti 1000, cemeti 2000 atau 3000. Akhirnya apa? Jadi khurafat. Gantungkanlah rambut haitsu yarahu ahlul bait, di mana mereka para anak-anak itu melihat, terutama
terutama buat istri juga. Ya, maksudnya apa? Bahwasanya agama Islam itu tidak hanya garis yang lembek. Ngomong setiap hari mintanya ihdinas siratal mustaqim. Tapi begitu dikasih bahwasanya yang benar itu adalah benar, yang salah dan salah, dikasih garis yang lurus gak mau. Maunya garisan ya lembek-lembek. Sehingga apa? Kalau digaris melayau. Yang diminta seorang setiap hari itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Makanya pentingnya seorang ini apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Nasihat menasihat. Yang salah yang tetap mengaku salah. Dengan lapang dada. Yang benar, ya, jangan juga sombong. Ini yang fidina asalullah. Karena dijelaskan fa'inahu adzabun lahum. Karena yang demikian ini bisa meluruskan adab-adab seseorang. Jadi anak itu jangan dimanja terus. Sekali-kali diberikan al-husn, ketegasan, supaya mereka lurus. Akan tapi yang benar ya fidina asalullah, ketika mendidik itu adalah di antara yang demikian. Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembek. Ya. Sebagaimana dengan beragama, tidak terlalu bulu, atau tidak terlalu tafrid, tidak ifrat, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kurang. Dan ini adalah jalannya dari para salaf as-salih. Untuk itu wafidina azakumullah, di antaranya di sini dijelaskan Syekh, pendidikan untuk seorang itu tegas adalah untuk menghalangi anak-anak keluar pada awal lail, pada awal dari malam. Dihalangi itu anak-anak keluar, yaitu dari tenggelamnya matahari sampai sebelum isya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan ihbisu tibyanakum hatta tadhhaba qurratul isya. Kurunglah anak-anak kalian sampai masuk kepada qurratul isya. Qurratul itu adalah awal lail. Fa inna sa'atun tahtariqu fiha asy-syayatin. Karena di dalamnya, yaitu antara awal ataupun dari tenggelamnya matahari sampai sebelum isya, ini merupakan waktu menyebarnya para syaitan. Makanya hendaknya seorang di antaranya dia harus tegas mengurung anaknya di waktu-waktu tersebut. Ya, sampai permasalahan-permasalahan yang lain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya ketika sholat tidak mau membangkang padahal dia sudah balik dan berumur di atas 10 tahun, maka dia dinasihati dengan hikmah, kemudian dinasihati dengan mu'idhah. Kalau tidak bisa maka ditegakkanlah hujah. Nah, kalau tidak bisa lagi, bisa dipukul pada bagian-bagian yang tidak menyakitkan. Nah, ini mungkin Rasulullah. Kemudian ada berikutnya, ta'limuhum ma bainahum min ulumid dunya wa diniha. Memberikan taklim dari apa-apa yang bermanfaat dari ilmu din dan ilmu dunia. Dan kita sudah panjang lebar membahas masalah ilmu. Dan kita sudah paham bahwasanya man arada dunya alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah alaihi bil ilmi. Siapa yang sukses dunia dengan ilmu, sukses akhirat dengan ilmu. Man arada umma alaihi bil ilmi, yang sukses dua-duanya dengan ilmu. Imam Syafi'i mengatakan talabul ilmi afdalu min salati tatawwu. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada salat tatawwu, dari salat sunnah, dan banyak lagi dari keutamaan ilmu. Makanya kita harus benar-benar menjadikan ini sebagai poros di dalam kehidupan berumah tangga, yaitu menuntut ilmu. Karena telah kita ketahui bersama, ya, ilmu itu kalau dia tidak diulang-ulang lupa. Ya. Makanya pentingnya seorang murajaah ilmu. Kalau seorang itu, kata Utsman bin Affan, ya, kalau seorang itu hatinya sehat, tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Kalau dia hatinya sehat, dibacakan Al-Quran, senang sekali dia. Dibacakan dakwah kepada Allah yang berisi Al-Quran dan Sunnah, senang dia. Kalau seorang itu hatinya sehat, karena
akan memperkokoh daripada apa yang ada dalam dirinya, memperkuat dari apa yang sudah ada di dalam hati-hati mereka. Makanya taklim ini wajib, talabul ilmi wajib setiap muslimnya. Ini firman dijelaskan oleh Syekh ada min ahami ma yajibu ala walidain. Ini adalah perkara yang penting yang wajib untuk dijalankan oleh para orang tua. Yahrisu ala ta'lim ya abnaihim wa yanfa'uhum min ulumid din wa ulumid dunya. Dan mereka hendaknya semangat untuk memberikan taklim dan taklim, memberikan taklim dan taklim dari ilmu-ilmu agama dan yang bermanfaat dari ilmu dunia. Karena ilmu itu ibarat cahaya. Ya. Dan sesehat apapun mata, kalau tidak ada cahaya, nggak akan bisa melihat. Kalau seorang ini masih bayi, matanya cemerlang, semakin besar, dia bisa melihat, matanya pandangannya tajam. Tapi kalau tidak ada cahaya, sesehat apapun, dia kayak berpenyakit, sebagaimana penyakit katarak, bahkan asma, bahkan buta. Demikian pula ilmu yang ada pada hati seseorang. Kalau hati itu dikatakan hati yang tidak terkena hepatitis A, B, C, ya, tidak berpenyakitlah hati itu. Dalam masalah fisik diperiksa. Tapi kalau tidak ada ilmu di dalamnya, sebagaimana mata yang tidak ada cahaya, hati itu gelap. Sehingga ketika dia diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dia bersyukur. Ketika dia diuji Allah Subhanahu wa taala, hanya mengeluh saja. Ketika dia berdosa tidak tahu harus kemana. Ya, semua jalan buntu. Itulah hati-hati yang tanpa ilmu. Alhamdulillah, pentingnya kita untuk ya rapi menuntut ilmu. Ini pelajaran kita, ini pelajaran manhaj, tauhid, ini pelajaran fikih, ini pelajaran akhlak, ini pelajaran adab, ini pelajaran sirah, ini pelajaran tafsir, ini pelajaran usul tafsir. Ini harus seorang apa? Rajin dia memisahkan dari ya tulisan-tulisan tentang ilmu. Supaya apa? Ya, hatinya senantiasa tersinari dengan ilmu. Kalau dia lupa, manusia itu diciptakan ya nasya, sering lupa. Maka dia hendaknya membuka ilmu tersebut. Dan Rasul juga memerintahkan qaibil ilma bil kitab, dekatlah ilmu dengan kitab. Nah, ini wakil Rasulullah. Kemudian setelah memberikan taklim kepada anak, yang harus kita kerjakan lagi adalah ada doa ala auladi, meninggalkan doa-doa yang syar, maksudnya di sini kepada anak-anak. Meninggalkan doa-doa yang jelek kepada anak-anak. Ya. Termasuk di dalamnya adalah celaan. Kamu itu anak bodoh. Seperti itu. Kamu itu anak yang malas. Termasuk bagian dari doa. Walaupun tidak sepenuhnya. Dan Nabi disebutkan berdoa walidain, sahabat bersama walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan marahnya Allah ada pada marah orang tua. Dan tidak tahu kapan seorang mencela anaknya, kemudian diterima oleh Allah, kemudian dikabulkan, kan bahaya. Ya. Makanya pentingnya seorang untuk dia tidak sembarangan di dalam berbicara, bahkan berdoa untuk kejelekan anak-anaknya. Alhamdulillah min dzalik, ini harus ditinggalkan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan la tad'u ala anfusikum, tidaklah kalian itu memohon kepada diri kalian, wala tad'u ala auladikum, tidak pula kepada anak-anak kalian, wala tad'u ala amwalikum, dan tidak pula kepada harta-harta kalian. La tuwafiqu min Allahi sya'ah yus'alu biha ata'un fa yastajibu lakum. Tidaklah seorang itu ketika dia minta kepada dirinya dan meminta kepada anak-anaknya, kemudian meminta kepada hartanya, tidaklah dia tahu kapan permintaannya itu akan dikabulkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ketika dia mencela, boleh jadi ketika dia mendoakan jelek kepada anaknya karena saking jengkelnya. Ini namanya anak kecil yang disebutkan akalnya belum memayis, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, makanya pentingnya as-sabru. Tadi kan disebutkan ketika seorang sabar, maka dia akan menjadikan apa? Sitran minan nar. Kemudian yang terakhir al-adlu baina auladi, adil di antara anak-anak mereka dalam perlakuan maupun pemberian nafkah. Ada mutafriqi bainahum fil muamalati wa nafaqah, fa inna hadha yajuzu balaya wa yastafu babun al-adawah bainal ikhwah. Sesungguhnya membeda-bedakan di antara mereka di dalam bermuamalah ataupun dalam berikan nafkah ini bisa menimbulkan balaya, yaitu bencana, dan bisa membuka pintu-pintu permusuhan di antara saudara-saudaranya. Makanya hendaknya kita harus bersikap adil. Kalau ada yang punya anak mungkin ya hidungnya tidak sempurna, satu anaknya memiliki hidung yang mancung gitu, jangan diperlakukannya begitu. Atau mungkin punya kekurangan yang lain, yaitu cacatan, yang satunya sempurna, maka hendaknya tetap diperlakukan sama. Terkadang para ibu-ibu, bapak ini ada yang menilai seorang itu dari fisiknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul juga menjelaskan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada bentuk fisik kalian, rupa kalian, kedudukan kalian, tapi Allah melihat kepada amal dan kepada hati-hati kalian. Dan dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian dari laki-laki perempuan bersuku-suku, bangsa-bangsa. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang cacat, ada yang sempurna. Inna akramakum indallahi, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kira itu yurfidin azakullah. Mudah-mudahan dari beberapa bekal yang kita dapat ini untuk kita bisa mendidik anak kita dan menjadikan aset kita di yaumul qiyamah. Bagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah yang senantiasa kita ingatkan, idza mata ilmu adam in qata'a amalu illa min salasin. Ketika seorang anak ini meninggal, tidaklah mereka melainkan terputus seluruh amalnya illa min salasin, kecuali 3, yaitu sedekah jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin shalihin yad'ulah. Sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat yang dinasihatkan kepada anak-anaknya, kemudian dakwahkan, dan juga anak-anak yang soleh yang senantiasa berdoa. Allah dan sahabat yang